Pace bene, masih di mea culpa. Ternyata ada gereja-gereja Protestan yang pro LGBT. Bukan hanya melindungi orangnya, tetapi juga aksinya untuk menjadi LGBT dan terutama membawa LGBT ini dalam satu lembaga yang kita sebut perkawinan, pernikahan. Ada gereja Protestan yang pro same-sex marriage. Di sini ada affirming denominations, denominasi-denominasi yang mengafirmasi LGBT dan tindakan mereka dalam membentuk lembaga pernikahan. Ada banyak daftarnya, saya sengaja tidak beritahu situsnya karena bukan untuk mempromosikan itu. Ada Affirm United, United Church of Canada, ada Alliance of Baptist, ada American Apostolic Old Catholic Church, masih memakai nama Katolik. Mereka membangun denominasi dengan tetap menyandang nama Katolik, padahal dia bukan bagian dari gereja Katolik. Dan ada banyak denominasi semacam itu yang bertumbuh di Amerika. Ada banyak Baptist Peace Fellowship, ada juga Brethren Mennonite Council for Lesbian and Gay Concern, ada juga Convergent Christian Communion. Kita tidak tahu kapan gereja ini dibangun. Ada Covenant Network, ada Covenant Network of Presbyterians di USA juga. Ada Disciples LGBTQ and Alliance, ada Evangelical Anglican Church in America, ada juga Friends for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Concerns dari Quaker, ada Harmony, Community of Christ, ada Inclusive Church UK, dan banyak lagi denominasi-denominasi yang memberi afirmasi terhadap LGBTQ. Entah itu memberikan support atau malah memberikan izin untuk membentuk lembaga perkawinan, same-sex marriage. Gereja Katolik dengan jelas mengatakan no marriage between men and or women and women. Pernikahan, sebagaimana dituturkan secara definitif dalam Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik, adalah antara seorang pria dan wanita. Sekali lagi ini diulang-ulang. Tertulis jelas bahwa ada divine law, ya, dalam kitab suci bisa ditemukan, dan ada natural law yang rasa sensus humanus kita berkata bahwa laki-laki dengan perempuan lah, sebagaimana secara biologikal begitu. Tetapi gereja Katolik harus juga menyatakan perlindungannya pada pribadi, karena semua manusia adalah ciptaan Allah secitra dengan Dia. Dan karya keselamatan Kristus berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu. Dan karena itu gereja harus terlibat dalam hidup semua orang sebisa mungkin. Semakin banyak orang yang harus dipengaruhi oleh ajaran Kristus yang dibawa dan dipertahankan, diwariskan dalam gereja Katolik. Nah, ketika orang banyak berbicara tentang pernyataan Paus Fransiskus, lagi-lagi ini menjadi topik menarik. Mengapa? Karena efeknya sangat luas. Sekali lagi ini bukan hanya soal antara Paus Fransiskus dengan LGBT, tetapi juga tentang sikap gereja yang mengambil tema ini sebagai tema berteologi. Kita tidak kembali ke abad-abad awal, abad patristik, ketika orang masih ragu, apakah filioque atau tidak? Apakah Roh Kudus itu datang dari Allah atau dari Allah dan Putra? Apakah Unitarian atau Trinitarian? Oke, ini tetap menjadi tema dari berteologi, tetapi relevansinya di masa sekarang bisa diperdebatkan. Karena kita tidak mau membentuk teologi yang hanya dikonsumsi secara eksklusif untuk ranah pendidikan semata, tetapi teologi harus juga memberi sumbangan bagi kemanusiaan, menjadi tuntunan hidup, menjadi guidance, sehingga tidak mengalami kekaburan lah. Ada visi yang terang tentang apa itu kekristenan. Sekali lagi, bahkan ketika Katolik berusaha menjaga ajarannya, toh masih ada ruang-ruang yang pantas untuk diperdebatkan dalam ajaran-ajaran teologi. Teologi adalah ilmu, dan ilmu harus selalu dipertanyakan, dan ilmu selalu berkembang. Itu adalah hakikat dari pengetahuan.
Kita bisa temukan itu dalam epistemologi, dalam salah satu cabang dari filsafat pengetahuan, filsafat, persisnya filsafat pengetahuan. Nah, ketika berhadapan dengan LGBT, gereja harus berusaha menjadi wadah yang tepat bagi mereka. Dan LGBT harus juga menyadari bahwa sikap gereja yang membela pribadi mereka bukanlah menyatakan bahwa gereja mengafirmasi, memberi support atas keputusan mereka menjadi LGBT. Bukan mendukung keputusannya, tetapi mendukung pribadinya yang seringkali kesulitan membuat keputusan. Dan keputusan harus terang antara menjadi seorang pria atau menjadi seorang wanita sesuai dengan apa yang Allah beri. Maka dengan demikian, ketika ada keraguan apakah LGBT ini berasal secara genetikal karena gen atau secara sosial dalam lingkup pergaulan dan psikologikal staff. Nah, ketika situasi ini bisa meragukan, setiap orang harus berjuang menegaskan kesejatian dirinya. Nah, gereja di sana berperan untuk membantu orang-orang yang masih dalam keraguan mencari identitasnya. Gereja harus turut mengambil bagian. Nah, bukan malah memberi ruang untuk memberikan support supaya menarik perhatian. Atau dalam istilah yang orang pakai, mencari popularitas. Justru ketika Paus Fransiskus memberi pernyataannya tentang LGBT, Paus Fransiskus membuat dirinya vulnerable. Dapat diserang. Karena pernyataannya bisa saja kontroversial. Dan memang demikian, orang-orang memperdebatkannya. Sekali lagi, Paus Fransiskus membuat pernyataan ini dalam hubungannya dengan masa lalunya sebagai seorang uskup di Argentina, di mana negara itu sudah mengakui same-sex marriage, pernikahan sesama jenis. Nah, orang bisa berkata, oh, Paus Fransiskus juga bisa keliru sebagai pribadi. Jelas. Apa yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus selama bukan ex katedra, bukan dalam kesatuannya, kolegialitas dengan para uskup, dia bisa keliru kalau tidak bersama dengan kesatuan para uskup bagi ajaran gereja. Tetapi dalam konteks ini, selain bisa diperdebatkan, debatable, isu yang mau diangkat jelas bahwa seorang LGBT harus juga diterima di dalam keluarganya sendiri. Bukan langsung berbicara tentang dia bisa membangun keluarga dengan sesama jenis, tetapi dia juga punya hak, the right in the family, hak untuk berada dalam keluarga nuklir, keluarganya sendiri, bukan malah diasingkan. Saya pikir isu ini sudah gampang dimengerti oleh banyak orang, tetapi kita kembali ke pemikiran obedience, ya, ketaatan kepada gereja membantu kita untuk lebih terbantu membina gereja itu sendiri. Nah, ketika orang sudah beralih dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini, ada banyak doktrin-doktrin yang malah bisa membuat kita sesat, keliru dari ajaran Kristus. Yang mana yang sesat dan keliru, saya tidak punya hak untuk menghakimi, tetapi kita bisa punya sensus theologicus, rasa berteologi, dan sensus fidei, rasa beriman. Sehingga kita bisa menemukan, oh, gereja ini sudah mulai menyimpang atau tidak. Tetapi kita bukanlah hakim, sebab hanya ada satu hakim dan pemberi hukum. Pace e bene.